Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Senang sekali bisa berjumpa kembali, dan pada kesempatan kali ini saya akan review kembali beberapa materi berkenaan tentang pembelajaran bahasa Inggris di chapter yang pertama dan yang kedua. Video ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian untuk mereview kembali materi guna persiapan PTS pekan depan. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang materi-materi yang dibahas di chapter 1 dan 2, namun tidak semuanya ya, kita hanya membahas beberapa materi pokoknya saja. But before we start our class, let's open it by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, materi yang akan Ustaz review atau Ustaz ulangi adalah bentuk bagaimana cara membaca waktu. Seperti yang sudah saya sebutkan, saya akan kembali mengulangi beberapa kosakata berkaitan dengan waktu. Di sini ada ungkapan untuk menanyakan jam, yaitu what time is it. What time is it adalah ungkapan yang paling sering digunakan ketika kita menanyakan waktu. Lalu dijawab dengan kata it is, lalu disebutkan jamnya. Jadi ungkapannya dan jawabannya. Lalu apalagi kosakata yang perlu kita ulang untuk memahami tentang waktu adalah istilah seperti a quarter. A quarter ini maknanya adalah 15 menit. Bisa lewat 15 menit atau kurang 15 menit. Lalu ada half yang artinya 30 menit. Lalu ada past yang artinya lewat. Dan to yang artinya kurang. Nah, lalu di sini ada istilah AM dan PM. AM digunakan jika kita berada dalam posisi setelah jam 12 malam sampai sebelum jam 12 siang. Melewati jam 12 malam sebelum jam 12 siang. Itu patokan untuk menggunakan AM. Namun jika kita menggunakan PM, berarti kita berada di waktu setelah jam 12 siang sampai sebelum jam 12 malam. Ustaz ulangi, setelah jam 12 siang sampai sebelum jam 12 malam. Tadi itu adalah beberapa kosakata berkaitan dengan jam. Kalian bisa mereview kembali materi ini di pembelajaran sebelumnya melalui video atau buku paket. Dan ini hanya beberapa kosakata saja ya. Kita lanjutkan dengan cara membaca jam langsung dengan prakteknya. Sini saya sudah tuliskan 4 contoh jam. Kita coba jawab. Ingat, jam yang kita pelajari adalah bentuk jam di mana kita membaca menit lebih dulu, lalu jam dalam format British, British form atau bentuk British. Jadi kita tidak menggunakan American style atau cara Amerikanya, di mana kita membaca jam terlebih dahulu baru menitnya. Nah, jadi cara yang kita pakai di sini adalah cara dari menit ke jam atau British, ya. Jadi jika kalian nanti menggunakan bentuk Amerikannya itu benar, namun ingat kita menggunakan yang British. Jadi nanti jika formatnya salah bukan karena Amerikannya, tapi karena kita tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kita mulai saja. Yang pertama, 3 lewat 30 menit. Di sini karena dibaca menit dahulu, maka kita tuliskan 30-nya. 30 di sini adalah half. Half. Lalu kita gunakan kata pass, lewat. Karena jarum panjang berada di angka 6, maka kita masih bisa menggunakan pass atau lewat ya. Lalu angka terakhirnya adalah 3 bahasa Inggrisnya 3. Jadi 3:30 dalam bahasa Inggris dibaca a half past 3. Sederhana itu jika menggunakan kata pass. Lalu 4:51, jam 4 lewat 51. 51 ini jarum panjangnya berada di antara pukul 10 dan pukul 11. Berarti dia berada di area sebelah kiri. Maka kita menggunakan to. Ingat, jika jam menggunakan to, maka ada 3 langkah yang kita perlukan. Yang pertama, jam dibaca dari kanan ke kiri. Yang pertama. Yang kedua, menitnya kita kurangi dengan 60. Lalu jamnya ditambahin 1. 60 dikurang 51 hasilnya 9. Tulis dulu menitnya 9. Karena kita menggunakan to, tulis to-nya. Lalu 4 ditambah 1 bahasa Inggrisnya 5. Kita menggunakan to, pilihannya adalah jika jarum panjang berada di area sebelah kiri. Di mana itu? Area sebelah kiri ada di antara 6 dan 2, seperti ini. Jadi kita bagi 2. Jika sebelah kanan pakai pass, maka di sebelah kiri kita menggunakan to. Jika di angka 6, silahkan pilih. Boleh pakai pass, boleh pakai to. Tapi jika di angka 12, pakailah kata o'clock. Masing-masing sudah ada aturannya sendiri. Silahkan diulangi kembali nanti ya.
Oke, kita lanjutkan ke nomor 3, 2/15. Kita di sini menggunakan pas atau to. Ya, karena jarum panjang berada di sini menunjuk angka 3, maka kita menggunakan pas. Ya, pas. Jika menggunakan pas, kita tidak menggunakan aturan seperti ini. Jadi kita tidak perlu menambah dan mengurangi. Kita langsung saja tulis. 15 dalam bahasa Inggris jam, kita gunakan kata a quarter, ya. A quarter. Pas 2 langsung 2. Jadi a quarter past 2. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor terakhir. 26, jarum panjang berada di antara 4 dan 5 di sini. Ya, tidak terlalu penting detailnya. Pasti kalian tahu bahwa kita menggunakan past. Oke? Jadi kita tuliskan langsung 20 past 26 ya. 26 past 3. Nah, sesederhana itu. Oke, gampang ya. Itu tadi bagaimana cara membaca jam dalam format British, ya, British English atau British form. Jadi jika kalian menggunakan American form, nanti bisa dianggap kurang tepat karena yang kita pelajari adalah British form. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai dalam materi yang kedua untuk direview, yaitu berkenaan dengan bagaimana cara menggunakan adverb of frequency atau tingkat keseringan, ya, kata keterangan tingkat keseringan yang fungsinya untuk menunjukkan seberapa sering sebuah aktivitas dikerjakan. Nah, di sini kita sudah menuliskan beberapa di antaranya beserta arti di sebelah kirinya dan juga persentasenya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa jika kita menggunakan salah satu dari keterangan waktu di sini, kita bisa menentukan seberapa sering sebuah aktivitas dikerjakan. Contoh yang paling atas adalah kata always. Di sini artinya selalu, berarti persentasenya 100%, berarti selalu dikerjakan. Contoh aktivitasnya, misal sholat 5 waktu, ya, atau misalnya kita selalu membaca Quran setiap hari, atau kita selalu bersedekah setiap hari, maka persentasenya 100% dan digunakan kata always, setiap hari. Lalu makin ke bawah, maka persentasenya semakin menurun. Berarti begitu pula kegiatan yang dilakukan. Semakin ke bawah, semakin sedikit atau semakin jarang dikerjakan. Bahkan di bentuk keterangan paling bawah adalah bentuk kata keterangan yang artinya tidak pernah. Sehingga kita tidak pernah sama sekali mengerjakan kegiatan tersebut. Oke, jika ditelaah, often artinya sering, kemudian seldom artinya jarang, usually artinya biasanya, sometimes artinya terkadang, rarely artinya jarang sekali, dan never artinya tidak pernah. Nah, masing-masing dari kata keterangan ini mungkin memiliki arti lain yang bisa saja berbeda dari ini. Namun secara persentase semakin ke bawah maka akan semakin jarang dikerjakan atau semakin tidak pernah dikerjakan. Nah, lalu saya akan juga mereview beberapa bentuk kata tanya yang sering dipadukan dengan kata tingkat keseringan. Misalnya kata what time. Misalnya kalimatnya what time do you usually have breakfast? Jam berapa biasanya sarapan pagi? Nah, itu what time. Berarti menanyakan waktunya. Lalu misalnya when, kapan, ya? When do you usually play football? Kapan kamu biasanya bermain sepak bola? Menanyakan waktu juga, namun tidak spesifik, ya, tidak seperti jam. Jadi waktu ini bisa hari, bisa bulan, bisa pagi, siang atau sore. Oke? Lalu ada where yang artinya di mana. Where do you usually do your prayer? Di mana kamu biasanya melakukan sholat? Ya, bagi yang ikhwan tentu saja di masjid. Bagi yang akhwat tentu saja di rumah. Oke? Lalu ada kata how often. How often artinya seberapa sering. Ingat kata how often ini harus dipakai berdua, tidak boleh sendirian. Kalau how saja artinya menjadi bagaimana. Ya, kalau dia how often artinya seberapa sering. Jadi tidak boleh dipisah. Oke, misalnya how often do you read Quran in a day? Seberapa sering kamu membaca Quran dalam sehari? Nah, itu tadi adalah beberapa kosakata berkaitan dengan menanyakan kebiasaan dan adverb of frequency untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari kita. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi materi yang Ustaz bisa review untuk persiapan penilaian tengah semester kita. Jangan lupa untuk kembali menonton video sebelumnya dan juga menggabungkannya dengan tugas yang pernah Ustaz berikan. That's all for today's meeting. Thank you so much for your attention.
Let's close our class by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.